Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami kau ajak untuk menjadi terang, menjadi garam, sekecil apapun kepada orang-orang di sekitar kami. Untuk kami ya Bapa, untuk selalu bersamamu, denganmu, untukmu, bagimu. Hingga kami dapat memancarkan sinar yang terang dan dapat merasakan kehangatan kasih-Mu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sabda Yesus hari ini sangat kita kenal dengan baik, menjadi garam dan terang. Tapi de facto bukanlah yang gampang, tapi sesuatu yang tidak mudah. Ya. Saya hanya ingin menambahkan sesuatu yang terang dan garam itu harus ada dalam dirinya, harus menjadi DNA. Sesuatu yang melekat dalam hidupnya, sesuatu yang dari dalam, bukan dari luar. Bukan dari glamor, bukan dari penampakan lahiriah, tetapi sesuatu yang dari dalam. Nah, ketika itu dari dalam, maka tidak lain kita harus menyatu dengan sang sumber keterang itu sendiri, sang sumber garam itu sendiri, yaitu Tuhan, yaitu Yesus. Intinya adalah kebersatuan kita dengan Tuhan. Kebersatuan kita dengan Tuhan itu hanya mungkin lewat Tuhan kasihkan kepada kita, yaitu lewat Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Yang dalam diri kita, yang membuat kita semakin mau mencari, mengenal, mengalami, merasakan, dan berdoa dan berkorban untuk Tuhan bagi hidup kita. Jadi kebersatuan itu hanya mungkin ketika kita berani berkorban, ketika kita berani mau berkorban dan mau memberikan waktu kita untuk bersama Tuhan dalam keheningan, dalam kesunyian, dalam kehidupan kita sehari-hari. Melibatkan Tuhan di dalam diri kita. Jadi sekali lagi melibatkan Tuhan dalam diri kita, apapun yang kita lakukan. Mungkin kita ke ladang, mungkin kita kantor, mungkin dimanapun. Kita bisa merasakan the presence of God within me. Ya. Sekali lagi, menghayati kehadiran Tuhan di dalam batinku yang terdalam. Nah, maka di sisi lain kita juga harus sisi kita, sisi perjuangan. Ya, maka seperti saya katakan kepada Anda, salah satu cara yang saya kira sangat ampuh untuk mengatasi segala yang kita miliki ini adalah ini rosario, ya, doa singkat yang harus kita ulang-ulang. Tuhan Yesus kasihlah aku orang berdosa, Tuhan Yesus ampunilah aku orang berdosa, Tuhan Yesus berkatilah aku, dan Roh Kudus kuatkanlah diriku, nyalakanlah kuasamu, jadikanlah aku garam dan terang dunia, ya Roh Kudus jadikanlah. Jadi doa singkat-singkat ini yang kemudian akan menjadi kendaraan kita untuk masuk kepada realitas ilahi, ya. Meskipun mungkin pertama kali secara mulut, mungkin lama-lama akan berkembang dari pikiran. Ya, kita mendoakan seseorang, ya, itu dengan pikiran, dengan perasaan. Jadi Tuhan Yesus, ampunilah aku orang berdosa. Tuhan Yesus, ampunilah. Jadi semakin lama semakin masuk ke dalam. Jadi mulailah dengan melakukan itu secara konstan. Kemudian lakukanlah itu dengan pikiran untuk siapa saja. Lakukanlah itu dengan hati kita, dan lakukanlah itu dengan Roh Kudus. Jadi roh yang dalam diri kita bekerja untuk Tuhan. Jadi seperti kata Paulus dalam surat-suratnya, berdoalah selalu senantiasa. Ya, berdoa dalam roh dan Roh Kudus. Nah, kalau itu terjadi, maka pelan-pelan nanti roh itu sendiri yang akan membimbing kita, menuntun kita kepada segala yang baik, segala yang indah, segala yang mulia. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dan memberkati kita semua. Dan Tuhan selalu sayang kepada kita dan bekerja untuk kita semua. Terima kasih Tuhan atas rahmat berlimpah ini. Untuk Anda semua satu persatu yang mendengarkan renungan ini, diberkati oleh Tuhan, dikasayangi oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra